Satu hal yang kita tahu di sini adalah sekarang lagi proses corrective move. Jika ada kenaikan lanjutan lagi, itu hanya dipakai para trader untuk buang barang lagi. Jangan kaget misalkan kalau teman-teman ngelihat ada kenaikan lagi. Jadi kalau ada penguatan lagi di market untuk naik, harap hati-hati karena itu biasanya dipakai para trader untuk masuk lagi ngebuang barang. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data. Jadi pastikan teman-teman suka sama kontennya, harus like dan subscribe ya. Itu cepet dan gratis kok, cuma 2 detik supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Kalau nggak suka, boleh kok dislike, supaya nggak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan channelnya nggak bisa dicari. Kalian sendiri yang rugi. Cuplikan video di awal tadi itu merupakan dari update sebelumnya ya. Saya peringatin kalau ada pump lagi, jangan kaget, karena itu biasa dipakai para trader untuk masuk lagi ngebuang barang. Kemarin kita ngeliat Bitcoin ada pump, tapi langsung dihantam turun lagi nih. Di update sebelumnya itu kan Bitcoin masih ngetes sekali nih, yang di sini. Sekarang itu Bitcoin ngetes lagi yang kedua kali dan dapat rejection lagi. Di video untuk member itu kemarin juga saya ngejelasin ada trading setup untuk Bitcoin. Saya memang ada posisi short dari update terakhir itu lagi float 50%, tapi sekarang agak turun ke 36%-an. Saya cuma sharing trading setup itu ke grup member Cuan Kripto ya. Bagi yang mau join grup nanti di akhir video jelaskan. Buat yang mau gratis, teman-teman bisa komen videonya, nanti di akhir bulan kita adakan undian untuk free membership. Kita langsung aja nih masuk ke analisisnya. Yang pertama itu saya mau ngebahas dari pumpnya Bitcoin yang ini. Di sini kan Bitcoin nge-pump, tapi itu hanya untuk ngetes trendline yang di breakdownnya dan nggak berhasil masuk lagi ke atas trendline ini. Dan pumpnya kemarin itu bisa disebabkan oleh manipulatif move dari institusi, karena kemarin itu ada Bitcoin option yang expired dengan nominal yang cukup fantastis nih, 780 juta dolar, dan max pain price-nya itu di 27.500. Max pain price ini merupakan harga di mana retail kehilangan banyak uang, atau dengan kata lain itu bandarnya lagi ngeruk untung. Dan ada teori di luar sana itu harga cenderung menggravitasi ke arah max pain price ini. Ethereum pun juga sama, kemarin closingnya itu di sekitaran 1.800 dolar. Jadi memang ada kemungkinan kemarin itu hanya dimanipulasi untuk ngasih institusi atau bandar menang ya. Tapi kalau kita ngeliat dari trader itu kemarin nggak terlalu banyak likuidasi ya. Mungkin yang kena banyak itu dari pihak institusi, karena kebanyakan yang trading option kontrak itu adalah institusi. Lanjut dari berita kemarin lagi ya. Kemarin itu kan The Fed membernya banyak yang speech nih. Salah satu dari Fed Jefferson. Beliau berkomentar, inflasi masih terlalu tinggi dan progresnya melambat. Dan rekannya Fed Bullard menegaskan lebih lanjut dukungannya untuk menaikkan lagi interest rate sebagai kebijakan asuransi melawan inflasi. Wah, marketnya jadi makin seru ya. Padahal FOMC minutes di bulan Maret, banyak Fed member itu nggak setuju untuk menaikkan suku bunga. Jadi kita tunggu aja tanggal mainnya di bulan Juni ya. Market partisipan itu masih memprice in nggak ada kenaikan suku bunga lagi. Sekarang kita ke technical analysis deh ya. Kali aja kita dapat peluang masuk market atau clue-clue dari entry yang saya share di grup membership Cuan Kripto. Kalau di grup member saya straight to the point ya. Saya kasih tahu entry saya dan juga saya share alasannya. Kemarin itu di grup saya ada share masuk entry short, sebagian udah di take profit, sisanya saya biarkan saja running sampai ke targetnya. Lengkapnya itu trading plan-nya ada di grup ya. Yang mau join grup nanti di akhir video dijelaskan. Kita kembali ke technical analysis. Di sini kita ngeliat Bitcoin 2 kali ngetes area trendline yang di breakdown tapi nggak berhasil masuk lagi kembali di atas trendline-nya. Ini justru bahaya loh. Yang kita tahu kan kemarin itu Bitcoin membentuk impulsive move nih. Sekarang lagi corrective move, tapi corrective move-nya mungkin ini sebagai irregular flat. Irregular flat itu bisa membentuk seperti pattern, tapi nggak usah dibikin ribet ya. Simpelnya kita udah ngeliat Bitcoin di breakdown dan ini bisa menjadi potensial double top dan udah confirm karena rejectionnya itu cukup kencang. Tadi itu ada pump lagi, sempat ngetes ke 27.200 lalu langsung dihajar turun lagi. Pumpnya Bitcoin tadi itu bisa dikatakan sebagai menutup fair value gapnya. Di sini kan kalau ada drop yang cukup kuat, harga kan cenderung untuk ngetes lagi area tersebut, karena bisa dikatakan ini satu candle besar dan ada gap kosong. Gap kosong itu nggak diisi candle seperti ini ya, maksudnya naik atau turunnya itu nggak terstruktur langsung dengan candle besar. Dan kalau terjadi seperti itu ya cenderung untuk dites lagi. Kita dikasih contoh di sini nih, saat drop besar ini harganya merangkak naik ngisi penurunannya itu.
Kalau dari lower time frame ini memang kelihatan netral. Tapi kalau dari bigger time frame, justru ini masih berada di pattern HS top yang udah dijelasin di update sebelumnya, di mana pattern ini dikonsider sebagai most reliable reversal pattern. Mungkin teman-teman di sini pada capek ya ngedengerin ngomongin pattern HS yang di breakdown ini. Di mana-mana pada ngomongin hal ini ya. Mulai dari YouTube analis lain, grup sinyal, WA keluarga, kolega, tetangga, cucu, anaknya, keponakan, Pak D-nya, kakak ipar, sepupunya, eyang kakung saya. banyak banget ya yang ngomongin. Ya, karena itu merupakan pattern yang cukup reliable. Persentasenya itu cukup tinggi, sekitar 81%. Jadi banyak orang itu yang nge-spot ini merupakan peluang trading yang bagus dengan persentase di atas 70%. Wajar aja ya. Tapi kalau kita turun ke time frame 4 jam, masih sedikit yang nge-spot hal ini. Di sini tuh kita ngelihat Bitcoin membentuk seperti symmetrical triangle. Dan nggak sampai 3 hari lagi ini akan menentukan pergerakan besar selanjutnya. Kita mulai ngeliat di sini volume transaksi itu mulai menipis. Artinya breakout akan terjadi sebentar lagi ya. Secara gambaran aja deh ya. Pattern ini itu secara general merupakan continuation pattern atau pattern kelanjutan. Walaupun banyak yang bilang ini merupakan pattern dua arah karena bisa breakout ke atas dan breakout ke bawah, tapi kalau dipelajari lebih lanjut, secara general ini merupakan pattern continuation atau pattern lanjutan. Lanjutannya itu dari tren yang sebelumnya terbentuk. Di sini kan kita ngelihat nih pembentukan tren sebelumnya adalah tren turun. Clear banget ini membuat lower high dan lower low terus. Iya, pattern itu kan mempunyai probability ya. Kadang pattern turun taunya malah breakout ke atas, kadang pattern naik malah breakdown turun. Itulah seninya kita trading atau investing, nggak ada yang namanya kepastian. Kalau ada orang yang ngaku tahu besok harganya mau bergerak kemana, dia pasti jadi orang yang paling kaya di dunia. Simpelnya gitu kan. Dan kalau ada orang yang ngaku tahu seperti itu, bisa dipastikan dia nipu. Para trader dan investor itu menggunakan probability terbesar untuk masuk market. Secara general, triangle pattern merupakan pattern continuation. Like dan subscribe ya karena teman-teman tahu info baru. Kita lanjut lagi ya. Kan ada banyak trader yang masuk saat konfirmasi breakout lalu retest. Sebagai gambaran aja, pattern ini itu menargetkan kalau breakout ke atas, targetnya itu plus minus di sekitaran 29.000 US dollar. Tapi ternyata kalau breakdown ke bawah, targetnya itu ke kisaran 24.800 sampai ke 25.000. Itu bertepatan banget loh sama support besar dari daily time frame yang ada di 25.000. Secara pattern ini merupakan pattern continuation yang sebelumnya arahnya turun, kemungkinan besar kita akan ngelihat lanjutannya itu turun juga. Jadi ada banyak hal ya yang mengindikasikan akan ada pergerakan besar sebentar lagi yang probability-nya cukup besar itu untuk ngetes ke 25.000. Apakah analisis ini bisa invalid? Ya tentu aja bisa dong ya. Kita sebagai trader itu kan memanfaatkan probability yang lebih besar, mencari peluang dengan resiko seminimal mungkin dan reward sebanyak mungkin. Analisis ini akan invalid jika Bitcoin masuk lagi kembali ke atas trendline supportnya di 27.500. Jika confirm daily closing di atas sana dan stay tetap bertahan di atas 27.500, kita ada peluang tuh ngelihat Bitcoin ngetes dulu area-area resistance lagi di 29.000 bahkan ke 30.000. Tapi kalau Bitcoin terbentur lagi di resistance 27.500 dan gak berhasil closing di atasnya, itu merupakan tanda bahaya. Lebih besar probability-nya itu akan turun ke 25.000. Nggak sampai 3 hari lagi kita akan ngelihat Bitcoin breakout ya. Kebetulan sekarang itu udah masuk weekend dan besok juga minggu ya. Jadi kemungkinannya volatility kecil dan itu pas banget tuh lagi di ujung patternnya yang volatility-nya makin tipis. Kemungkinan besar kita akan ngelihat breakout mendekati closing weekly atau saat sesi Asia di hari Senin nanti ya. Mau breakoutnya ke atas atau ke bawah, kita sebagai trader itu harus bisa memanfaatkan dan mengambil cuan. Jangan sampai tebak-tebakan seperti judi ya. Ini ranah profesional. Kalau teman-teman menganggap trading seperti judi, bisa-bisa teman-teman kalah juga seperti penjudi. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk analisis lain dan juga sharing entry, saya sediakan itu hanya di grup membership Cuan Kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin sekaligus saya sharing entry kapan saya masuk market. Ini grup berbayar ya, tapi murah banget, recehan deh. Gak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli gorengan atau es teh manis per harinya. Receh banget kan? Buat yang gak mau bayar bisa kok. Teman-teman komen aja videonya, nanti di akhir bulan kita akan adakan undian untuk 2 orang pemenang free membership Cuan Kripto. Tapi buat teman-teman di sini yang gak mau nunggu masuk ke grup, caranya teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram
dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.